Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan saya, Doro, dan Mas Cak Joko LP. Kak Joko LP. Sebelumnya, Kak Joko LP ini sering duet dengan saya. Dan beliau memiliki channel YouTube bernama Sobo Bunda. Hari ini, kita akan membicarakan tentang bandengan, Mas Joko. Gitu ya? Iya. Ini kan kalau dilihat-lihat sendiri juga, Mas Joko ini juga penikmat bandengan, juga bisa disebut praktisi atau enggak ya? Praktisi juga ya? Kalau praktisi belum lah, karena kan masih perlu banyak belajar tentang kesenian bandengan ya. Jadi masih proses menuju ke sana. Cerita sedikit Mas ya? Oh ya boleh, banyak juga nggak? Gitu ya. Nah, awal mengenai kesenian bandengan, ketertarikan saya itu ketika saya berkunjung ke teman di wilayah Tumpang. Beliau juga pendekar, kalau bahasanya itu di kesenian bandengan itu pendekar kesenian bandengan di wilayah Tumpang. Namanya cukup terkenal juga. Nah, setelah ke sana main, beliau bercerita tentang kesenian bandengan. Awalnya saya tidak tertarik dengan kesenian bandengan tersebut. Kemudian setelah menceritakan filosofinya, terus kesenian bandengan itu bagaimana dan apa, kesenian bandengan itu kemudian menjadi daya tarik tersendiri buat saya. Akhirnya dari sana muncul kesukaan, ingin mempelajari kesenian bandengan itu bagaimana. Mulailah saya Jadi banteng. bukan jadi banteng, jadi banteng. nanti agak takut semua nanti jadi banteng. Nah, belajar mengenai kesenian bandengan. Kemudian tidak lama mencoba mendirikan, karena saya kan asal dari Probolinggo. Di wilayah sana kan belum ada Mas kesenian bandengan. Kalau kesenian bandengan itu secara umum lebih banyak di wilayah lereng-lereng pegunungan atau lereng ya, lereng-lereng pegunungan, terutama di wilayah Malang Raya. Itu sudah pasti mulai banyak dan menyebar kesenian bandengan tersebut. Kemudian saya berpikir bagaimana kesenian bandengan ini saya bawa ke wilayah saya di Probolinggo sana, di daerah saya. Akhirnya ada tanggapan baik di wilayah Desa Bago tersebut. Di pas kondisi geografisnya itu di lereng Gunung Hyang atau Gunung Argopuro ya. Di sana itu desanya di sana, pas itu. Dari sana akhirnya mencoba membuat kesenian bandengan di wilayah Probolinggo. Di sana kita mengolah gimana kesenian bandengan di wilayah Probolinggo itu memiliki ciri khas. Memiliki ciri khas. Dan di wilayah Malang Raya saya juga ikut serta, kadang ya cuma lihat saja, kadang ikut partisipasi. Seperti itu. Menarik Mas kalau kita pelajari kesenian bandengan. Tapi ini saya yang sering penasaran nih. Gimana ini? Kenapa ya kok orang-orang yang di kesenian bandengan ini, Ya. kalau dilihat semakin jauh ke sekarang itu, Ya. kayaknya kesurupannya aneh-aneh gitu. Iya Mas. Kayak minta susu, apakah emang kayak gitu atau kok sebelumnya kan kelihatan garang makan Ya. guling, makan Kalau dulu lemon. seperti itu ya. Sekarang kok malah minta susu gitu. Itu tergantung sih Mas. Gimana ya kalau menjelaskannya? Karena proses trans itu kalau dulu pasti berkaitan dengan yang sangar lah. Kalau bahasanya itu sangar. Yang keren gitu. Keren. Kalau dilihat itu orang gak berani dekat. Seperti itu. Misal kalau di jaranan atau di bandengan itu makan
apa semprong ya. Semprong itu kaca yang buat ini apa publik itu. Cempluk lah. Kacanya cempluk itu semprong itu dimakan di apa? Dikelamuti, dikelamuti. Terus makan areng. Makan areng gitu kalau dulu seperti itu. Kemudian lambat laun dari tahun ke tahun mulai bermunculan yang agak lucu-lucu gitu. Ya. Agak lucu-lucu. Ada yang apa kesurupan, minta susu, minta apa. Itu terkadang dari ini apa roh atau yang memasuki ya, yang memasuki seperti seperti kodam atau apapun itu namanya, itu ada yang anak kecil atau bajang, kalau istilahnya itu bajang, itu kadang meminta susunya itu ya susu lama. Bukan kayak minta ultra milk terus minta. Nah itu kan itu kemasan yang lama yang kotak itu mas. Ya. Nah itu kan apa? Jadi perubahannya tuh lumayan drastis ya. Lumayan, ya begitulah ya apa perkembangan seni, perkembangan kebudayaan itu pasti ada kemajuan, ada apa gitu. Semakin lambat tahun ada yang aneh-aneh dan yang lucu-lucu. Sebenarnya kalau dalam kayak ketika ini nih kayak waktu dibandingkan itu kesurupan gitu ya. Itu ada nggak sih kayak tiba-tiba munculnya strata waktu kesurupan gitu kan? Strata gimana sih? Jadi ada yang paling kuat itu macan, yang paling lemah kayak bajang tadi atau apa? Tergantung ada namanya yang apa trans atau kesurupan dari danyangan lokal lah, namanya punden. Biasanya kan setren punden gitu, proses tren. Nah itu di apa yang memasuki biasanya danyangan yang lokal tersebut itu biasanya bisa mengayomi, ada yang agak galak seperti itu, ada juga yang macan, kemudian bajang itu tadi. Nah mengenai proses kesurupan itu terkadang ada pertanyaan, kok yang kesurupan hanya hewan-hewan ya. Itu ya gitu ya, seperti itu ya, macan, kalau gak macan banteng atau yang galak-galak. Kok nggak pernah kesurupan tirek atau kesurupan uget-uget gitu. Nah kalau mengenai itu biasanya terbawa dari pola pikir dari masyarakat Jawa sendiri, atau apa ya, munculnya mitologi, hewan-hewan mitologi. Karena di Jawa seperti macan atau simo, kemudian banteng, itu hewan mitologi yang memiliki makna filosofi yang sangat mendalam bagi orang Jawa. Seperti halnya macan itu simbolnya simbol penguasa. Kalau banteng itu simbolnya lebih ke rakyat ya, atau ngawulo lah istilahnya, itu seperti itu. Makanya belum pernah ada yang kesurupan tirek atau apa gitu, belum pernah. Gak pingin nyoba mas? Siapa tahu bisa gitu ya, uget-uget gitu ya. Kan keren. Geluduk gitu. Seperti itu. Ya seperti itulah mas. Nah sebenarnya apa sih bedanya? Tadi kan sempat menyinggung jaranan. Ya. Sebenarnya bedanya bandengan sama jaranan ini di apa gitu? Kalau menurut sejarah ini mas ya, kalau kesenian jaranan atau kuda lumping itu masih tercatat agak lumayan lama. Itu di dokumentasi Belanda itu masih banyak ditemukan foto-fotonya, terus catatannya itu sempat didokumentasikan oleh Belanda. Tapi ketika saya mencari tentang sejarah bantengan, kesenian bantengan itu belum ada. Kemudian salah satu cara yang saya lakukan adalah berkunjung kepada beberapa pendekar sesepuh kesenian bantengan itu. Bertanya di paguyuban kesenian bantengan yang A, dari mana asalnya, sejarahnya gimana, yang B dari mana asalnya, terus sejarahnya gimana. Terus kita dari pencarian tersebut mencoba
meramu ya, meramu jadi satu, mencari titik temu kapan munculnya kesenian bandengan itu. Memang ini masih studi berlanjut ya Mas. Jadi masih tetap mencari. Kalau saya meyakini munculnya kesenian bandengan itu berawal dari kesenian pencak. Karena dulu di Malang itu terkenal pencak dor. Ketika setelah kembangan itu apa ya, awal kesenian pencak itu dimulai ada kembangan. Kuda-kuda itu. Nah, setelah itu biasanya langsung pencak. Untuk mengisi kekosongan ini, akhirnya supaya agak panjang durasinya diisi kesenian bandengan. Nah, kalau dulu itu kalau tidak salah yang awal keluar adalah pedesan, monyet. Jadi orang yang memakai topeng monyet. Kemudian yang kedua munculnya macanan atau macan, harimau itu ya, harimau Jawa itu muncul. Kemudian yang terakhir banteng itu sendiri. Banteng itu keluar terakhir karena ekornya ya, ekornya bandengan. Kemudian singa dan banteng ini diadu domba sama si monyet ini, si pedes ini, agar berantem. Dari sana muncullah filosofi atau perlambang antara penguasa dengan rakyatnya. Ada domba. Nah, betul. Munculnya di sana. Itu bisa menjadi suatu kajian sosiologi ya, kalau di kesenian sosiologi di kesenian bandengan itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini Mas, kan kalau di bandengan saya minum Mas ya. Oh, monggo. Itu kan biasanya identik dengan setren atau ngetren atau apa? Setren. Itu sebenarnya gimana sih Mas? Nah, kalau di kesenian tradisional seperti jaranan dan bantengan itu biasanya ada proses setren. Setren itu biasanya barang-barang tersebut seperti kepala banteng, kuda, lumping itu yang dari dek atau anyaman bambu itu kita istilahnya suguhkan terlebih dahulu di pelatarannya, di punden atau petren itu. Kita sesuguh minta izin istilahnya untuk mengawali proses bermainnya kesenian tersebut. Jadi kalau setren sendiri Mas, kalau saya mencari ya, itu berasal dari kata kasetran. Artinya? Kasetran itu tempat yang suci sebetulnya. Disucikan. Yang disucikan. Nah, jadi di sana itu netral atau memiliki energi yang sangat baik gitu. Kalau kasetran itu kemudian beralih menjadi kata kuburan itu. Setran, ada istilah setra gunung mayit atau itu di kuburan itu kemudian menjadi kata setra atau setren itu dari kata kasetran itu, setran seperti itu Mas. Menarik. Iya Mas, sangat menarik. Tapi pernah nggak sih Mas, ketika wadah kesenian bandengan ketika ada orang yang juga kesurupan ya, terus makan beling, tapi ketika di tengah kesurupan ini tiba-tiba sadar? Belum pernah ada yang seperti itu. Karena setahu saya, setelah saya mempelajari dan sering melihat dari kesenian tradisi, entah itu jaranan ataupun bandengan, setelah proses trans atau kesurupan itu tadi, makan beling atau makan arang, apapun yang gak wajar, itu kalau secara medis itu pasti kan usus rusak ya. Nah itu kan gak logisnya lah ya, senjata tajam juga seperti itu masuk ke dalam tubuh kita, caranya kan sudah rusak. Nah setelah saya lihat ternyata tidak terjadi apa-apa ketika setelah selesai kesenian itu berlangsung. Kalau sudah sadar itu kan biasa aja.
Atau ada yang ada efek tiba-tiba misalnya capek atau apa atau tetap biasa aja? Biasa aja. Biasa aja. Malah karena kondisi COVID seperti ini ya, kesenian banyak kesenian itu apa jarang tampil. Itu malah teman-teman sangat ingin apa ada greget untuk tampil kapan. Karena wis suwe ini sudah lama tidak kesurupan, malah tidak kesurupan, yang ditunggu adalah tidak kesurupan. Pecandu kesurupan. Nah mungkin seperti itu sih, malah seperti capek-capek semua kalau ketika kesurupan. Jadi kecanduan. Nah menjadi suatu kecanduan. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau di zaman sekarang itu ada nggak sih bandengan tapi yang nggak kesurupan atau malah pura-pura kesurupan? Nah itu biasanya ada yang nakal lah namanya. Kalau anak-anak muda sekarang itu kan kalau nggak minum mabuk dan lain gitu lah. Nah biasanya ada yang sebelum main bandengan itu ada yang mabuk. Tapi kalau saya pribadi siapapun itu entah anak-anak saya, anak didik saya, anak-anak didik mas. Oh anak didik. Meskipun belum nikah ini. Dari kesenian bandengan itu 1 hari sebelum main saya larang untuk minum. Tapi setelah sudah main minum ini. Oh, aku setelah main silahkan bebas sampai mati monggo untuk bebas itu. Jadi dalam proses kesurupan itu memang ada yang karena ikatan emosional atau dari dorongan emosional itu ya tadi meluap hingga menjadi seperti itu. Ada yang memang kerawuhan kalau istilah Bali atau kesurupan. Memang ada yang murni seperti itu. Jadi ada yang beneran, ada yang enggak gitu. Acting istilahnya seperti drama karena di kesenian itu kan pasti ada seperti itu. Jadi seperti itu mas. Mungkin kita sudahi dulu gitu ya sesi ini. Mungkin lain kali bisa kalau ada waktu gitu penasaran sih gimana sih sebenarnya kayak bandengannya mas biasanya lakukan. Kita lihat langsung secara langsung gimana gitu kesenian bandengan itu ya. Boleh kayak gitu. Nah untuk para penonton kalau misalnya ada pertanyaan yang lain atau ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Jika menyukai video ini silahkan klik like dan juga boleh di share. Dan jika ingin melihat video-video kami yang selanjutnya bisa bunyikan lonceng seperti itu. Dan juga jangan lupa main ke channelnya Mas Joko LP yaitu di subscribe juga di channel Sopo Punde. Apa jargonnya? Salam tunggal tanya. Baik, saya Doro. Ya, saya Cak Joko LP. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.